Sitor untuk perayaan 100 tahun kelahiran dua maestro sastra Indonesia, Pramudia Anantatur dan Sitor Sitomorang. Ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara pembukaan toko buku dan kafe Kobam di cabang Menteng. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian acaranya dan dimulai dengan diskusi pertama hari ini, yaitu tunas harapan dari tengah Miseropolis dengan solusinya perubahan untuk rakyat. Dan untuk menjelaskan juga sedikit tentang akses dan titik pemesanan transportasi online di Stasiun Sudirman. Jadi untuk kawan-kawan Kobam yang ingin memesan untuk Gojek, transportasi lainnya bisa, atau ada yang mau pesan makan, bisa titiknya di Stasiun Sudirman. Kenapa gak di sini? Enggak, makanannya Rujak Center for Urban Studies kayaknya udah ada Grab-nya. Oh iya, bisa di search Rujak Center for Urban Studies, Jalan Rembang 11. Oh, oke. Kemudian khusus untuk hari ini ada diskon tambahan 10% di toko Menteng, produk baru, kopi Kobam, dan marketplace khusus di toko Menteng. Oke. Untuk pada hari ini dengan kedua narasumber yang sangat hebat ya, dari mau dibilang ganteng, kece, tampan. Oke, saya akan memperkenalkan sedikit tentang narasumber pada hari ini. Berbicara tentang Pram dan Sitor berarti juga membicarakan urbanisasi. Keduanya menulis persoalan ini dalam karya-karya mereka, baik dalam sajak, novel, maupun esai. Ini juga mengangkat tema tentang tunas harapan dari tengah Miseropolis, solusi perumahan untuk rakyat. Dari Miseropolis menuju harapan, bagaimana sih kota-kota bisa lebih inklusif bagi semua. Oke, untuk narasumber pertama, Bapak Marco Kusuma Wijaya yang tampan, kece, adalah seorang arsitek, peneliti, urbanis, dan juga penulis buku berjudul Kota-Kota Indonesia Pengantar untuk orang banyak dari tahun 2006 sampai 2010 dan menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Oke. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Elisa Sultanulijaja, turut mendirikan Rujak Center for Urban Study, advokasi terkait permasalahan urban. Kemudian Ibu Elisa juga seorang urbanis, sebelumnya aktif sebagai project officer di UNESCO Jakarta dan salah satunya dalam proyek rehabilitasi kota tua, dan saat ini menjabat sebagai direktur Rujak. Oke. Kita mulai dengan pemaparan materi dari Pak Marco dan Bu Elisa dengan masing-masing waktu 20 menit. Kemudian nanti juga ada sesi tanya jawab dengan waktu 10 menit dengan maksimal 3 orang penanya. Untuk sesi diskusi dengan Pak Marco, kita akan mengalir aja ya Pak, tentang membahas tentang sejarah kampung kota. Kenapa ada apa sih Pak dengan kampung kota itu? Ini topiknya agak sulit, jadi supaya pendek mikirnya panjang. Itu paradoksnya itu. Kalau kita mesti memberi jawaban pendek, mikirnya harus panjang. Kalau hubungan antara kampung dan kota, sebetulnya kampung-kampung selalu ada dulu sebelum kota. Kalau kita pergi sangat jauh ke dalam sejarah, misalnya, tidak terlalu jauh. Misalnya Surakarta yang kita kenal sekarang itu dibangun tahun 1750-an, sangat tidak lama kalau dalam ukuran Cina, India, Mesir, bahkan Eropa. Meskipun Eropa juga terlalu mudah kalau dibandingkan Cina dan India. Sebelumnya ada kampung, karena ketika Surakarta dibangun itu karena Sultan memindahkan ibu kota dari Kartasura ke Surakarta, dan waktu peresmian pemindahan itu Sultan mengatakan begini, dengan ini desa Sala Solo
saya jadikan ibu kota dan namanya menjadi Surakarta Hadiningrat menjadi ibu kota. Jadi itu bukti tertulis ya bahwa ada kota, ada desa. Yang kepala desanya bernama Kiai Saleh. Begitu juga tempat-tempat lain. Tapi sebelumnya di abad ke-15, abad ke-16 kita tahu ada kata kampung sudah dipakai, misalnya di Melaka, di Makassar. Makassar itu kita tahu ada istilah kampung karena ada kampung Melayu. Orang Melayu dikasih kampung khusus dengan otonomi sepenuhnya. Kecuali kalau mereka mau menghukum orang, mau mengeksekusi seseorang, mereka harus diberitahu. Jadi kampung mendahului ibu kota. Nah, dalam sejarahnya kemudian kampung ini menjadi terputus dengan kota karena kita mengenal kota sebagai kolonialisasi. Kota menjadi produk kolonial dan kampung tertinggal. Selain dia menjadi semacam terpisah, dia juga menjadi tertinggal. Karena Belanda menerapkan cara memerintah yang dualisme ya, kan bukan berdasarkan wilayah tapi berdasarkan subjek, berdasarkan warga. Namanya warga pribumi itu menginduknya kepada bupati pribumi, sementara orang Eropa dan bangsa-bangsa lain itu menginduk kepada pemerintahan kolonial. Sehingga bahkan di awal abad 20, 1903-05, ketika kota dibentuk dalam pengertian memiliki otonomi, memiliki dewan kota yang tentu saja masih sangat rasis dan sangat kolonialis, kampung juga tidak mendapat sentuhan karena pemerintah kota tidak mengurus pribumi. Sejak itu kita mengalami kampung terus-menerus terpisah dari kotanya. Baru pada tahun sekitar 25-27 baru pemerintah kota masuk. Tetapi itu sesudah kota jauh berkembang. Karena pada tahun 1910-an sampai 1930-an, 20-an, itu kota-kota Indonesia mengalami apa yang disebut program perluasan kota. Dalam bahasa Belanda disebut Uitbreidingsplan. Yang tentu saja sebenarnya lebih berarti pembangunan perumahan untuk orang Eropa. Meskipun kemudian ada orang-orang kaya pribumi, orang-orang kaya Cina, orang-orang kaya Arab, dan banyak bangsa-bangsa lain di situ. Anda barusan saja tadi mengunjungi Menteng ya sebagiannya. Tapi gejala Menteng tahun 1910-an, kemudian di Jogja ada kota baru, di Solo ada Banjarsari, di Medan di sekitar Rumah Sakit Elizabeth dan lebih ke barat laut. Kemudian di Semarang tentu saja yang terkenal Candi ya. Meskipun Semarang sebetulnya agak unik karena sebenarnya cukup dini ada perbaikan-perbaikan kampung dan rumah rakyat. Tapi anyway yang saya mau katakan, ketika pemerintah kota mulai mengurusi kampung, kampung udah jauh tertinggal dalam pengertian luasan seluruh kota dan dalam hal dibandingkan dengan permukiman orang-orang Eropa. Tapi pada tahun 20-an itu orang-orang non-Eropa sudah mulai ada yang kaya juga. Jadi akhirnya rasialisme di masa 20-an itu mulai bercampur dengan klasifikasi berdasarkan kelas ekonomi. Sebaliknya, orang-orang Eropa juga mulai ada yang miskin. Karena tidak semuanya adalah tuan tanah atau pemilik perkebunan. Jadi mereka juga tinggal di kampung. Karena itu pemerintah Belanda itu juga berkepentingan untuk memperbaiki kampung. Begitu sejarahnya. Nah yang menarik sebetulnya adalah pengalaman dari kalau Anda membaca membaca Pramudia Anantatur dalam cerita dari Jakarta, ya, itu banyak eksplorasi Pram tentang kota Jakarta di masa awal kemerdekaan, tapi tidak sebelumnya. Jadi dia cerita saya pikir antara tahun 40-an sampai tahun 50-an.
Nah, itu cerita tentang kampung ada, dan cerita tentang kota ada. Kota dalam pengertian ruang-ruang di luar kampung. Nah, yang saya sering kutip itu adalah cerita dari almarhum Suprapto Suryodarmo. Ya, ada yang kenal? Suprapto Suryodarmo adalah ayahanda dari Melati Suryodarmo, koreografer. Terlalu muda ini. Tapi Melati masih muda. Melati umur enggak muda juga sih, 40-an 50-an mungkin ya. Pak Prapto itu dikenal di seluruh dunia sebagai koreografer dengan basis Jawa klasik, sama seperti Sardono. Kalau Sardono Wikusumo kenal ya, karena dia masih aktif Sardono. Mas Prapto udah almarhum. Tapi Mas Prapto ini sebetulnya lahir tahun, kalau saya dia lahirnya tahun 42 atau 45. Jadi sebetulnya sesudah masa kolonial selesai. Cuman menariknya dia bilang ke saya, kami masih bertemu sampai tahun 2000 berapa gitu. Dia bilang, saya sampai remaja. Kalau dia remaja kan dari tahun 50-an, akhir 50-an, awal 60-an ya. Dia bilang, saya mengalami kesulitan, dia tinggal di Solo. Saya mengalami kesulitan untuk menganggap Solo itu kotanya. Bagi saya, dunia saya itu kampung saya. Dia bilang, begitu saya keluar ke kota, dalam pengertian ke jalan besar, Slamet Riyadi, jalan di depan alun-alun, terus pasar, kota gede, pasar gede ya, di Solo. Merasa asing. Hanya di kampung dia merasa ini rumah saya. Jadi teman-teman, Anda tadi mengalami Menteng dengan ini yang sangat berbeda. Ini juga sebetulnya bukan kampung dalam pengertian yang tua sekali. Kalau kalian melihat ini peta-peta dari tahun sampai tahun 40-an ini masih rawa. Digambarkan dengan tanda ini adalah rawa. Jadi tidak merupakan bagian dari Menteng. Itu argumen yang kami pakai untuk mengatakan kawasan ini bukan Menteng dalam pengertian karena itu tidak perlu dilestarikan atau bangunannya harus dipertahankan. Karena apa? Karena di Jakarta tuh pernah ada rencana tata kota yang menganggap Menteng itu harus dilestarikan kan. Wah, daerah peninggalan yang keren segala macam. Ya ini termasuk. Padahal Anda baru mengalami kan beda banget kan. Apalagi kalau Anda masuk ke dalam-dalam rumah kecil-kecil. Kami menggunakan argumen, rupanya para konsultan yang membuat rencana itu barangkali belum pernah lihat ke kampung sini kali. Jadi dianggapnya ini kayak Menteng yang di sana. Cilakanya ini alamatnya memang Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng. Menteng itu satu kecamatan, terdiri dari 4 kelurahan, kan? Salah satunya adalah Kelurahan Menteng, tapi juga ada Kelurahan Gondangdia, mungkin nanti Anda lewat Kelurahan Gondangdia, kelurahan apa lagi saya lupa. Tapi yang alamat saya di KTP itu kadang-kadang bikin saya malu lihat di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng. Kadang-kadang orang kalau tanya saya, Bapak tinggal di mana? Menteng. Kok ada aktivis tinggal di Menteng, itu mencurigakan banget gitu loh. Baru saya kemudian kalau dia tertarik, kelihatan heran, saya jelasin ini Mentengnya Menteng pojok. Jadi memang ini dulu rawa-rawa, bukan kampung yang baru. Tapi ada berbagai teori. Elisa tadi mengatakan kepada saya ada cerita bahwa ini dulu dibangun untuk menampung pegawai negeri Jakarta pada tahun 60-an, jadi sangat baru. Nah, rumah ini dulu pemiliknya memang pegawai Dinas Tata Kota Jakarta pada tahun 60. Dia bangun masa tahun 65, rumah yang dulu ya. Jadi sama sekali bukan rumah tua yang seperti kalian tadi. Mungkin tadi kalian lewat rumah aja sih, rumah mana yang keren-keren. Tapi bagi kami yang menarik dari sini bukan bentuk-bentuk rumahnya, gitu, tapi jalan-jalan kecil dan letaknya yang terhubung kemana-mana. Mungkin sudah tahu, lihat di map ya, di situ stasiun MRT. Dalam di radius maksimum 600 meter, 700 meter, Anda ketemu stasiun MRT, Anda ketemu stasiun KRL, Anda ketemu 3 halte, 3 ya? 1, 2, 3, 4 4 halte Transjakarta ya. Ini adalah lokasi yang sekarang dalam perencanaan kota modern disebut
transit oriented development Kalimantan. Nah, itu cerita tentang kampung ini. Jadi sekarang kita melihat kampung ini sebenarnya mempunyai potensi untuk menampung orang lebih banyak. Itu yang penting, daripada saya dulu hanya tinggal di sini dengan istri dan anak bertiga. Karena rumahnya sudah sangat buruk, saya berpikir, wah kita harus membangun kembali. Tapi kalau saya bangun kembali buat saya sendiri itu aneh banget gitu. Makanya muncullah gagasan membuat hunian 4 lantai dengan mengajak teman-teman, Elisa dan beberapa yang lain melalui suatu kooperasi. Nah, teman-teman mungkin juga sekarang mengalami atau membaca bagaimana krisis perumahan kita sebenarnya sudah sangat gawat, ya. Sebagian mengalami langsung, tapi data-data memang menunjukkan itu. Data itu misalnya kepemilikan rumah di seluruh provinsi Indonesia kecuali beberapa itu menurun. Jakarta sendiri turun dari 69% menjadi 49% dalam 50 tahun terakhir. Hampir semua provinsi lain demikian kecuali Provinsi Aceh, karena waktu habis tsunami kita bangun banyak sekali rumah, jadi tiba-tiba yang punya rumah itu banyak tercatat ya, sebelumnya kan nggak tercatat gitu, tapi tiba-tiba menjadi rumah permanen. Atau beberapa provinsi seperti Ternate karena tiba-tiba mendapat uang banyak dari nikel dan seperti pada umumnya itu aku perasa. Nah mungkin Anda tidak nge apa artinya 49% dan menurun. Pada umumnya kota-kota di negara maju memang berhenti pada sekitar 50%. Tetapi Singapura yang suka dijadikan contoh itu adalah 90% lebih. Mereka mencapai itu hanya dalam 25 tahun dengan kebijakan yang konsisten. Dari tahun berapa mereka merdeka? Tahun 65 ya? Sampai tahun 85. Di perpustakaan ada buku peringatan 25 atau 20 tahun mereka membangun perumahan, mencapai 97% pada tahun 80. Kemudian mereka baru liberalisasi tahun 90-an, turun sedikit 3%. Turun menjadi 94%, lalu dijaga sedikit. Jadi, yang menjadi masalah perumahan kita adalah liberalisasi yang kita lakukan sejak akhir tahun 80-an. Awal lah, masih ingat kan Pakto itu, ada kebijakan Pakto, Paket Oktober, yang melakukan liberalisasi bank. Tetapi liberalisasi bank sebetulnya terutama untuk mendukung industri real estate. Real estate itu artinya mensuplai perumahan dengan cara pasar bebas. Dan sejak itu kita mewarisi istilah tiap hari Senin harga rumah naik. Ya. Dan harga properti itu naik selalu berkali lipat dibandingkan barang lain. Bahkan laptop atau komputer barang kita impor mungkin sekarang akan naik harganya karena Trump. Jadi jaga laptop Anda hati-hati gitu, jangan pecah kan itu. 15-20% tanah saya ini tidak apa-apa untuk Anda tahu ya. Waktu saya beli itu harganya 450 juta. Dengan biaya macam-macam, notaris kan menjadi kira-kira 600 juta. Luasnya 250 meter persegi, jadi kan 1 meter persegi cuma 1 juta lebih ya. Sekarang ini menurut survei MRT, kantor MRT di situ mereka survei 80 juta per meter persegi, kan nggak masuk akal. Seolah-olah Anda bisa bilang, wah untung dong Mas Marco gitu. Wah. Tapi keuntungan itu bukan milik saya. Keuntungan itu terjadi karena pemerintah membuat Transjakarta, membuat MRT, membuat KRL. Jadi harga ini naik bukan karena usaha saya. Dalam istilah sosial demokrasi dibilang ini karena circumstances. Karena itu saya merasa wajar kalau saya berbagi keuntungan itu dengan rumah. Tapi ini kalau Anda berpikir kapitalis memang tidak mungkin. Karena mereka koperasi membayar sewa terlalu rendah untuk saya. Tapi di negara maju, cara mereka bekerja adalah si pemilik tanah mendapat harga sewa mendekati
harga pasar. Tapi karena sudah pasti di seluruh dunia tidak ada masyarakat yang mampu di lokasi seperti ini, dimanapun, sisanya dibayar pemerintah. Seharusnya subsidi itu dilakukan demikian. Tapi kalau kita mau menunggu pemerintah melakukan hal begitu, kita kelanjur mati itu dulu. Meskipun kalau kata Marx ya dalam jangka panjang semua orang juga mati. Nah, dengan memulai seperti ini kita berharap menarik perhatian teman-teman. Juga menarik perhatian pemerintah. Kita mulai menarik perhatian pemerintah ya. Kita bicara dengan Kementerian Koperasi dan lain-lain. Nah, itu cerita kampung dan kota, dan mengapa kami menganggap ini adalah solusi yang fundamental, bukan saja dalam pengertian kota itu atau kampung itu adalah kota yang sesungguhnya juga. Karena apa? Karena kota yang kita kenal itu sebetulnya bukan dibangun oleh warga itu dibangun oleh kolonialis. Paling jauh memang dibangun pribumi juga, tapi oleh raja. Bahkan Jogja, Solo, itu raja tidak pernah memikirkan perumahan rakyat. Ketika Jogja itu ditata, kita tahu sekarang apa, sumbu filosofis itu ya. Anda lihat aja peta-peta itu yang ada, cuman keraton bertembok, di dalamnya ada lagi kedaton, pusatnya tempat tinggal raja, kemudian ada sumbu, di sebelah kiri ada perumahan residen, sebelah kanan ada benteng, sebelah utara pasar Beringharjo, itu nanti ada tanda, oh di sini tinggal orang-orang Cina dan orang-orang asing lainnya. Tidak ada petunjuk rakyat tinggal di mana. Tidak ada sama sekali. Kecuali kota Cakranegara yang pasti asing di telinga Anda. Cakranegara ada di Mataram, sekarang dia menjadi bagian dari kota Mataram. Tapi sampai, saya pikir sampai sesudah Perang Dunia Kedua dia masih terpisah dari kota Mataram. Cakranegara adalah suatu kota yang utuh dengan keraton, di sana disebut puri, pura, alun-alun dan sebagainya dengan prinsip Hindu, Catusepata, perempatan, dan perumahan rakyat. Itu satu-satu yang saya temukan bisa dibaca. Jadi teman-teman, saya mau mengatakan rakyat menderita bukan hanya karena kolonialisme, tapi juga karena feudalisme. Kota-kota dibangun hanya untuk para raja, para kolonialis, dan orang asing. Karena orang asing dianggap membawa kekayaan perdagangan. Rakyat harus mengupayakan sendiri. Nah, saya rasa kita tidak usah menyesali itu. Kita teruskan aja. Kita bangun kota kita, tetapi mbok diakui. Itu yang kita mau katakan. Akui dong apa yang kami bangun. Dan Hatta pernah mengatakan, ketika terjadi penggusuran pembangunan yang sekarang kompleks MPR DPR, itu kan dulu kompleks Kanevo untuk pertandingan ya, bersama Senayan. Ada penggusuran kan? Hatta lewat, dia marah. Hatta bilang, Hatta itu jangan lupa berbeda dengan Bung Karno yang tidak mengalami pendidikan Eropa. Hatta berpendidikan Eropa. Dia waktu dia hidup bisa dia memahami apa yang terjadi dengan sosialisme di Eropa. Dia bilang membangun rumah itu sebetulnya kewajiban kita, tapi kita belum mampu. Ya karena itu yang dibangun rakyat jangan dihancurkan dong. Lalu kan ceritanya Bung Karno menemui akhirnya kan orang-orang di Selipi, di Senayan. Baru kemudian dibangun Tebet. Tebet itu untuk memindahkan orang ke sana. Ganti ruginya royal kan. Bung, saya punya pohon mangga di situ, ganti ya ganti. Bung, saya punya kebun kelapa, ganti. Apa juga ganti aja sama Bung Karno. Jadi teman-teman, kita harus meruat diri itu dari pikiran kita tentang kota yang seolah-olah Menteng atau Tamrin Sudirman. Kota adalah juga kampung-kampung seperti ini yang sebetulnya menguasai mungkin 50%, 60% kota kita. Ali Sadikin entah dari mana dia dapat data tahun 60-an, 70-an, dia bilang 60% penduduk Jakarta tinggal di kampung. Saya nggak tahu sekarang angkanya. Elisa mungkin yang sekarang punya angka, dia punya peta ya. 59% wilayah Jakarta, 40% populasi Jakarta. 49 populasi. Yang lebih penting populasinya dong, bukan luas. Tapi justru itu ketidakadilan ya. 29% wilayah dipakai oleh 49% orang.
kita juga punya data yang membandingkan. Ini jangan dilihat secara rasis ya, hubungannya, tapi keadilan ruang. Yang namanya Pantai Indah Kapuk, ya kita bandingkan dengan Marunda, Cilincing. Dengan kita ambil luas yang sama, set gitu. Penduduknya yang di sebelah timur itu 10 kali lebih daripada penduduk yang sebelah barat. Kalau nggak salah 11 atau 12 kali. Saya perlu dirilis. Ada data. Selesai pagar-pagar laut ini. Nanti kita bisa, sudah pernah saya tweet sih data itu. So anyway, udah 20 menit lebih. Udah. Oke, jadi mari kita lanjutkan diskusi dengan Ibu Elisa Suharojaja dengan topik solusi perumahan untuk rakyat itu gimana sih? Ya, tapi tadi sebelum ini melanjutkan ke solusi, semua yang dibicarakan Marco ada di Dia jualan buku. Batiga kan, Batiga sama yang Mataram. Apa? Kenapa? Kalau perumahan di bab 15. Bab 15 buku 3, bener kan? Ya. Ya, tadi ya kayak Mataram segala macam ada di mana? Cakra Negara di buku 2 bab 10 kan, bab 12. Ya. Bagi kawan-kawan Kobam yang hadir di acara hari ini bisa mendapatkan diskon spesial 10% jika membeli di Ternyata toko. acara ini jualan buku sebetulnya. Bisa langsung datang ke toko Kobam. Oke. Di kampung. Ya, oke. Tadi Pak Marco kan sudah membicarakan bahwa masalah itu banyak ya terkait perumahan. Juga misalnya, yang sayangnya pemerintah itu saat ini fokusnya hanya dia mengabaikan sesuatu yang dibangun oleh warga ya. Padahal kalau secara statistik mau dari tahun berapapun hunian swadaya itu hunian yang dibangun sama kita sendiri itu mendominasi perumahan kita gitu. Sampai sekarang 69-71% gitu-gitu ya, terus angkanya nggak pernah lari dari 70%. Jadi kalau mungkin plus 2 minus 2 dan jadi intinya mau zamannya Soeharto, SBY, Mulyono, sekarang itu sama gitu loh, sekitar segitu semua gitu. Nah itu yang ada gitu. Nah, tetapi program-program pemerintah itu sebenarnya sayangnya fokusnya cuma satu, yaitu meningkatkan kepemilikan individu. Kepemilikan individu, makanya didorong tuh sebesar mulai dari 20 sampai 30 triliun tiap tahun. Itu ada program namanya FLPP, SPUM, itu segala singkatannya pemerintah ya. Intinya adalah kredit untuk pembelian rumah untuk rumah subsidi yang diselenggarakan oleh developer dan perbankan. Uangnya masuk secara individu ke perbankan, lalu disalurkan kepada ini siapa yang mau akses kredit itu, dibangunkan oleh developer rumah subsidi yang jumlahnya puluhan ribu. Ada 14 asosiasi kalau nggak salah, dan nambah terus asosiasinya. Yang rumah subsidinya itu kalau di Jakarta hampir gak ada, karena alasannya cuma satu, harga tanah mahal. Yang bangun rumah subsidi itu cuma satu, yaitu Pemprov DKI, tapi dicaci maki karena namanya produknya mungkin kurang appealing, yaitu DP 0 itu loh, yang di mana ya, di Klender di mana rasanya di Jakarta Timur ya kebanyakannya. Nah, yang developer rumah subsidi itu dia kalau misalnya Jabodetabek, maka dia kebanyakan ada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Karawang dan sebagainya gitu. Karena mereka mencari yang harga tanahnya murah. Itu kenapa? Karena si pemerintah tuh nge-cap harganya misalnya tiap tahun 200 berapa juta total. Nah, itu menjadi harga minimal. Nah, itu yang terjadi gitu. Pemerintah sebagian besar uangnya lari ke situ, 20-30 triliun sekitarnya gitu. Walaupun memang dia balik lagi ya uangnya, karena kan orang bayar pinjaman, tapi tetap saja dia tiap tahun harus ngasih itu 20-30 triliun. Dan ini nggak kena efisiensi ya. Dia tetap perumahan tuh tetap dapat anggaran yang cukup besar lewat dari mekanisme kredit itu. Karena sekali lagi yang namanya kredit kan untung ya, mereka pada akhirnya tetap dapat spare, perbankan ya terutama spare 5% itu. Nah, jadi ya udah yang lain, yang orang di kampung dan segala macam tuh mereka nggak dapat apa-apa. Kalian kelas menengah nggak dapat, begitu kalian gajinya secara kolektif kalau suami istri di atas 8 juta, kalian nggak bisa akses itu tadi rumah itu. Dan kalaupun kalian mau akses, lokasinya
ya nggak tahu di mana itulah, di tempat yang jauh, yang misalnya kalau kalian di Jakarta itu biasanya belum tentu ada akses angkutan umum gitu. Nah itu yang terjadi, landscape kebijakan utamanya pemerintah yang masih dilanjutkan sampai presiden yang baru gitu. Nah itu, sementara di Rujak sendiri kami memang salah satu kegiatan kami adalah advokasi terkait perumahan rakyat gitu. Nah, perumahan rakyat yang kami lihat, kami melihat, oh iya, ini bisa beli di sini. Bisa dibeli di sini. Misi ya coba. Jadi apa istilah, we walk the talk, tapi kita juga we sell our talk. Ya, advokasi kami terutama mengarah ke masyarakat miskin kota di kampung-kampung kota. Yang misalnya pernah dengar kampung susun akuarium, nah itu dan kampung susun lainnya, itu adalah salah satu advokasi yang kami lakukan, yaitu memberikan kesempatan kepada kampung untuk melakukan perbaikan kawasan secara secara mandiri gitu, yang secara kolektif, secara yang mereka punya gitu. Walaupun tentu saja peran pemerintah tetap ada di situ, di mana mereka yang tentu aja kan orang miskin nggak punya dana miliaran ya, tetap ada yang akhirnya dibangunkan oleh pemerintah. Nah, lalu yang kedua adalah reforma agraria perkosaan. Salah satu advokasi kami tadi, kan saya tadi sempat bilang kalau di Jakarta 29%-nya itu masih kampung. Nah, tapi sebagian besar kampungnya itu masih mungkin sekitar 40%, peruntukan tanah, kepenguasaan tanahnya itu masih kosong. Kalau kepenguasaan tanahnya masih kosong di bumi, atau ya website ATR BPN yang mendadak tenar gara-gara pagar laut itu, kalau dia masih kosong, itu artinya tanah negara. Bisa dimintakan haknya. Tanah negara itu bukan berarti tanah milik pemerintah ya. Jadi tanah ya tanah bangsa ya, enaknya tanah negara ya yang belum ada hak gitu. Jadi begitu dia dikasih haknya, maka dia bisa jadi SAN. Kalau perusahaan yang memintakan bisa jadi HGB. Kalau pemerintah yang memintakan, dari tanah negara itu berubah jadi hak pengelolaan. Nah ini masih di Jakarta, bayangkan ya. Ini kalau di kota lain mungkin bisa jadi lebih besar, lebih kecil, tergantung administrasi BPN-nya. Nah itu, jadi salah satu advokasinya adalah reforma agraria perkotaan bersama dengan jaringan-jaringan lain, seperti Urban Poor Consortium, jaringan rakyat miskin kota, lalu yang di Jogja ada Arkom Jogja, dan di Surabaya juga ada, di Kendari, dan kami advokasinya secara nasional. Nah, dari reforma agraria perkotaan kami juga mendorong, selama ini penelitian kami menunjukkan kalau perbaikan rumah di kampung itu tidak diikuti dengan kepenguasaan tanah secara komunal, maka akan ada dua kejadian. Satu, kalau misalnya dia tidak ada sertifikat, itu biasanya jadi kumuh lagi. Nah, tapi kalau dia ada sertifikat gitu ya, diakui, itu dijual, kena gentrifikasi sama developer gitu. Nah, pada akhirnya ya yang satu misalnya dia lebih untung lah, masih bisa dijual atau apa, tapi kan dia akhirnya keluar dari kampungnya, harus pindah jauh kemana gitu. Nah, itu ada banyak penelitiannya dari beberapa geografer teman kami yang melakukan riset di Karet maupun yang di Setiabudi gitu. Kalau dia itu perbaikan kampung akhirnya formal, ya akhirnya dia dijual gitu setelah keturunannya sekian gitu. Nah, karena itu di kampung kota salah satu dorongan kami adalah kepenguasaan secara kolektif. Tujuannya supaya ya tadi itu, kalau misalnya kampungnya maju, ada MRT atau apa, harga tanahnya naik, itu jadi yang kaya tuh jadi masyarakatnya gitu loh, bukan dijual, dispekulasikan gitu. Itu yang advokasi yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ini untuk kelas menengahnya, karena dari tadi kan isunya kan untuk orang miskin terus. Nah, kelas menengahnya juga ada. Nah, kami mulai advokasi ini yang tadi dimulai dari Marco yang rumahnya ngerasa harus ditingkatkan karena rumahnya juga satu udah rayapan pada saat itu dan yang memang perlu diperbaiki. Nah, tapi ini advokasinya mundur sekitar 14 tahun. 14 tahun yang lalu kami bikin lomba namanya lomba tanpa hadiah. Sayembara tanpa hadiah kepada arsitek. Ya ikutnya 50-an orang gitu ya, untuk mengubah tanah ini menjadi hunian 4 lantai. Jadi pada saat itu belum ada tuh zonasi rumah flat.
Nah, sebenarnya sederhana aja. Kami ngeliat kok di Eropa, di Jepang tuh banyak loh hunian yang 4 lantai, 6 lantai. Kok di sini nggak ada gitu. Dan ternyata sudah dilihat, memang rencana detail tata ruangnya Jakarta tuh nggak ngakuin itu gitu, nggak ada gitu rumah flat. Adanya rumah susun. Tapi rumah susun tuh harus 3.000 meter persegi tanahnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang nggak ada missing gitu. Ada yang hilang gitu dalam tata ruang. Nah, itu yang setelah itu sayembara, terus kami fast forward gitu, kami ketemu data-data lain bahwa kepadatan lantai di Jakarta tuh sangat rendah. Kepadatan lantai tuh jadinya gini, jumlah lantai di Jakarta kalau dihitung, jadi kayak ini rumah ini kan 5 lantai, misalnya rumah ini 4 lantai, lalu dihitung semua, ada orang yang cukup rajin hitung secara ini ya, secara analisa gitu ya. Nah, itu ternyata rendah banget kalau dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong. Singapura itu jumlah lantainya itu 8 kali lebih banyak daripada jumlah lantainya Jakarta. Nah, kalau Hong Kong itu Shanghai itu 16 kali. Kalau Hong Kong lebih besar lagi, kalau nggak salah 24 kali gitu. Jadi intinya sementara jumlah penduduknya kan tahu sendiri ya, Jakarta 10 juta, Singapura 5-6 juta, Hong Kong 12 juta, Shanghai lebih besar lagi ya. Nah, itu artinya apa? Kita tuh dipaksa sempit-sempitan gitu, ruangnya sedikit gitu. Nah, berarti lantainya kurang banyak gitu. Nah, tapi bukan berarti lantai kurang banyak itu harus bangun rusunami 20-30 lantai. Enggak juga. 4 lantai sudah cukup. Ya, 4 lantai cukup karena kami hitung ya, kalau misalnya naik 25% wilayah dijadikan 4 lantai, ya itu sebenarnya kita udah mulai sama Singapura kepadatan lantainya, karena kita secara terbangun lebih besar daripada Singapura gitu. Nah itu, makanya kami mulai advokasi, yaitu kami bilang kepadatan lantainya kurang lah, apa segala macam. Lalu fast forward, masuklah ke pikirannya tim gubernur yang di era tahun 2017-2022, yang akhirnya mereka pada saat revisi rencana detail tata ruang itu diubah dan ada penambahan zonasi baru yang namanya rumah flat. Nah, rumah flat ini ya walaupun masih pas kami lihat hasilnya, oh ini juga masih ada salah nih apa ya, tapi itu udah lebih mending dibandingkan sebelumnya. Jadi zonasi rumah flat itu adalah zonasi di mana untuk tanah yang berukuran sedang antara 250 sampai 800 meter persegi, mereka bisa meningkatkan jumlah lantainya dan dihuni multifamily. Multifamily itu jadi orangnya keluarganya bisa banyak gitu. Jadi kayak apartemen gitu. Kayak apartemen tapi jumlah lantainya kecil, maksimal 4 lantai gitu. Nah, kenapa 4 lantai sebenarnya sederhana sih. Begitu di atas 4 harus pakai lift gitu. Nah, itu. Nah, jadi dan selain itu bisa dilakukan pertelaan. Nah, pertelaan tuh kalau kalian nyari sertifikat tuh biasanya harus untuk bangunan vertikal, kalian harus pertelaan dulu, memisahkan mana yang milik pribadi dan mana yang milik bersama. Nah, lalu setelah itu disertifikatkan. Nah ini itu jadi individual. Ya, tapi itu jadi individual. Nah, kalau di kami sendiri memang kita nggak ada pertelaan. Satunya karena kalau ada pertelaan ada biaya yang kami hitung sebenarnya bisa 25% biaya konstruksi gitulah. Nah, jadi akhirnya kami memilih itu gitu. Nah, jadi dorongan, jadi kalau misalnya tanya solusinya apa, kalau kita terus banjiri market itu ya dengan rumah yang individu, yang basisnya pasar, ya nanti akan kuat-kuatan gitu. Nah, kuat-kuatan dalam artian gini, dia akan pasar akan mengejar mana yang akan lebih menguntungkan untuk dia, bukan mana yang akan menyediakan rumah sebanyak-banyaknya untuk warganya gitu. Ini kan mekanisme pasar dan mekanisme negara dua hal yang beda ya. Negara harusnya interfere pasar gitu. Kalau misalnya dikasih ke pasar, maka pasar akan buat satu rumah subsidi karena dikasih backup kan sama pemerintah 20-30 triliun tiap tahun. Perbankan juga dorongnya ke sana. Kenapa? Karena 5% dari bunga, pemerintah itu memberikan subsidi bunga supaya bunganya terjangkau. Jadi makin gampang lagi nyalurin kreditnya gitu. Nah, makanya orang bikin rumah subsidi terus nggak ada bikin rumah kelas menengah kan? Yang bikin rumah kelas menengah bukan pemerintah tapi developer. Nah, developer harganya nggak masuk ke harganya kelas menengah gitu. Nah, lalu satunya lagi developer pun kalau dia mau bikin lagi, dia akan bikin apartemen yang mewah. Karena apa? Karena mereka menyasar kepada
yaitu kepada ekspat dan sebagainya gitu. Makanya kita lihat apartemen yang mewah cukup banyak dibangun dengan ataupun tanpa isinya yang akhirnya memuni gitu, karena itu kan soal produk investasi gitu. Lalu siapa yang bangun untuk kelas menengah? Ya nggak ada, kalian bangun sendiri lah. Gitu. Ya nggak sih, ya jadi ya itu, jadi kelas menengah ini memang sangat diabaikan dalam hal ini gitu. Nah ini kenapa akhirnya kami ya udah, kalau misalnya pemerintah belum sanggup, ya udah kami usahakan sendiri sama-sama gitu. Kenapa akhirnya kami membuka ini, dan juga kemarin Rujak sendiri juga beberapa sudah berusaha mengumpulkan siapa yang kira-kira berminat untuk mengembangkan ini gitu. Tapi memang perlu siap dengan konsekuensinya, karena satu berarti ada konsekuensi yang dimana kalau misalnya hidup kolektif ada sesuatu yang dikorbankan gitu ya, bukan dikorbankan ya, bahwa kita harus berubah kayak hidupnya juga gitu. Jadi misalnya harus berbagi ruang dan sebagainya gitu. Lalu, yang kedua, kenapa kami dorong 4 lantai? Kami menyadari bahwa orang Indonesia itu masih punya keterikatan sama tanah gitu. Kalau misalnya dia langsung tinggal di 20 lantai, 30 lantai, ya bisa-bisa aja. Orang Singapura bisa, orang di Kalibata City bisa. Nah, tapi ada sesuatu yang hilang dengan cepat gitu, dalam kurang dari 1 generasi gitu. Dia nggak sempat adaptasi, dia langsung dipaksa untuk pindah vertikal gitu. Yang orang kurang begitu tahu apa yang terjadi di Singapura di tahun 60-an 70-an, itu banyak orang Singapura yang akhirnya stres dan ada yang bunuh diri gitu pada saat dia dipaksa pindah dari kampung ke HDB, yang padahal HDB yang barusan 10-12 lantai di saat itu. Nah, tapi itu nggak terlalu tercatat dalam buku 25 tahun itu, juga kayaknya nggak sebut, itu adanya di paper-papernya sosiolog biasanya, bukan paper-paper arsitektur atau perumahan gitu. Nah, jadi kami melihat 4 lantai ini bentuk yang ramah untuk untuk kita agar bertransisinya tuh secara gradual. Kalau nanti anak saya tinggal di lantai 3, anaknya anak saya mungkin dia udah siap tinggal di lantai 10, 12 gitu, jadi dia nggak dipaksa gitu. Nah, itu sih yang dari saya gitu. Oke, menarik sekali ya perbincangan hari ini. Mungkin langsung saja ke intinya, kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Mau langsung beli buku juga boleh? boleh, dapat diskon 10% untuk hari ini. Tidak ada? Atau boleh? Boleh apa? Saya dengan yang berat dalam lagi terutama dari aspek hukumnya, karena kalau apartemen berarti ya itu perusahaan sudah dapat HGB atau HGB di atas APL gitu. Nah, kalau ini itu sebenarnya apakah sudah SHM terus punya hal khusus sendiri oleh koperasi, lalu punya koperasi bagi-bagi lagi secara pekerjaan atau seperti apa ya? Sekalian aja lain dulu ya. Oke, ditampung dulu ya. Biar kami ada kesempatan mikir gitu. Saya udah mengikuti hal ini di Twitter, terus saya waktu itu nonton live-nya Pak Marto juga di Instagram. Kan ini semua jadi bangunnya kayak cari teman dulu, ntar udah dapet misalnya 5, 6, 8, terus bangun bareng-bareng kan. Jadi maksudnya kita udah ada cari tanah, terus habis itu hire arsitek, terus arsiteknya harus mengakomodasi masing-masing keluarga ini kan. Nah, pertanyaan saya lebih ke ini sih, untuk pembiayaan biasanya gimana ya? Maksudnya kan ya orang kebanyakan nggak punya simpanan atau nggak punya simpanan uang banyak gitu. Maksudnya apakah bisa kredit lewat koperasinya, bikin koperasi dulu terus koperasi kredit ke bank atau gimana? Itu yang saya masih blank sih. Untuk pembiayaan di situ, untuk pembiayaan bangunnya gitu. Nama saya Nathan, mau tanya sih. Jadi kalau ini kan tadi bahasnya bahwa ini satu gedung entitas ini dipakai bersama-sama secara komunal. Karena sekarang, dan saya memang lahir di zaman yang udah individual ya, rumahnya udah punya market pribadi. Tapi kalau saya bayangin sebenarnya kan komunal ini udah
orang-orang daerah itu sebenarnya mereka komunal juga, yang bisa satu tanah dipakai untuk beberapa keluarga, atau satu tanah tuh udah semua kambing dan segala macam punya orang-orang kampung situ dikumpulin di situ, itu punya siapa? Nah tapi apakah ini akan menjadi ada nggak kemungkinan di masa depan gitu ya, ketika ini udah dibuka gitu ya, untuk hal seperti ini kita jadi punya entah sertifikat tertentu tapi sebagai apa ya, perlindungan payung hukum tertentu untuk hal seperti tadi, kayak itu kan karena itu entitasnya ada nih satu gedung satu tanah, tapi kalau itu kan tanahnya ya nggak ada pagernya di mereka itu kan, nggak ada pagernya, nggak ada ini, tapi dimiliki bersama, ditanam bersama, diusahakan bersama. Apakah itu akan menuju ke harapannya ada payung hukum untuk mereka, karena sekarang mereka nggak punya sertifikat, semua tanahnya dianggap punya negara, digusur semua buat pembangunan gitu-gitu sih. Ya, kita saling melengkapi. Jangan terlalu banyak buka rahasia dong tapi. Dari Pak Marco terlebih dahulu. Jadi yang terjadi di sini mungkin masih kurang rinci karena tadi Elisa mungkin menjaga privasi masing-masing. Tapi saya rasa ada beberapa hal yang bisa kita minta. Kita tidak memikirkan pertelaan atau hak masing-masing, karena prinsipnya kita sejumlah orang itu 6 keluarga ya, yang total 15 orang membentuk koperasi menyewa tanah. Ini 16. Karena ada pengantin baru, ada tuh tadi. Jadi koperasi menyewa tanah, tetapi anggota koperasi tidak menyewa dari koperasi. Nah, setiap anggota koperasi kan sudah menentukan memiliki luas lantainya sekian. Dia memberi kontribusi sejumlah biaya untuk luas lantai. Jadi misalnya saya mendapat, tadi saya cuma mau 90, tapi ada yang nggak jadi, akhirnya saya dan anak saya yang udah dewasa tapi belum menikah available 120, ya maka saya memberi kontribusi senilai 120 meter persegi dengan biaya. Itu di dalam koperasi disebut simpanan wajib. Ya, pokok bukan. Pokok itu akan hilang. Jadi kalau Anda mendirikan koperasi, Anda memberi simpanan pokok, itu nggak akan kembali ke Anda. Tapi simpanan wajib akan kembali kalau koperasi mendapat keuntungan dan ada apa istilahnya itu, pembagian sisa hasil usaha. Nah, simpanan wajib itu akan kembali ke Anda kalau Anda mau keluar. Anda pindah kerja atau pindah ke luar negeri, mungkin ikut gerakan kabur aja dulu gitu ya. Tetapi siapapun pengganti Anda itu harus disetujui koperasi. Jadi Anda tidak bisa menjual keluar. Itu maksudnya perumahan sosial itu artinya itu. Perumahan sosial itu artinya Anda tidak memasukkan aset Anda ke dalam pasar bebas. Jadi kalau Anda mau pindah, Anda kembalikan ke koperasi. Koperasi kembalikan kontribusi Anda yang berupa simpanan wajib itu plus bunga, tapi bukan bunga komersial 15%, juga bukan inflasi, tapi bunga yang kita tentukan bersama yang sangat minim. Jadi artinya kalau Anda bercita-cita, gue mau tinggal sini, gue mau beli tempat ini, itu gue simpen aja, gue tinggal di kampung lain, terus 10 tahun lagi gue jual, gue dapat untung, tidak akan terjadi. Itu tujuan. Jadi program yang kita mau advokasi adalah seharusnya program pemerintah melakukan itu. Bukan hanya membangun jumlah rumah 3 juta, saya nggak tahu asal-usul angka 3 juta dari mana, tapi juga menekan inflasi. Karena kalau Anda cuma membangun 3 juta dengan pola yang sudah digambarkan sangat rinci sistematik oleh Lisa, 3 juta tapi Anda subsidi ke pasar, harganya makin naik, nggak akan turun. Mengapa? Karena perumahan itu bukan komoditas. Kalau yang belajar ekonomi tahu pengertian komoditas adalah barang atau jasa yang mengikuti hukum pasar. Demand naik, supply tetap, harga naik, ya. Demand tetap, supply naik, harga turun.
turun. Rumah tidak pernah turun harga di negeri ini. Itu gejala yang sangat biasa di dalam, kalau kita mau sebut negara atau kita sebut pasar sedang berkembang. Itu tidak pernah terjadi harga rumah atau tanah turun. Nah, jadi kita tidak ada pertelaan di sini. Jadi bangunan tuh memang ada biaya-biaya umum, seperti misalnya teras itu kan tetap dibangun, tapi kan tidak milik saya pribadi, bukan milik. Itu kita bagi di antara kita semua secara proporsional ya. Jadi akhirnya pokoknya setiap penghuni adalah anggota koperasi dan dia memberikan iuran wajib atau simpanan wajib, istilahnya simpanan wajib senilai luas lantai yang dia huni plus secara proporsional biaya-biaya umum. Jadi itu, nah soal pembiayaan ini memang teman-teman lagi memperjuangkan dari pemerintah. Kita ada trik menarik ini. Jadi salah satu anggota kita mengalami proyeksi income-nya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ada kemungkinan default, ya. Dengan keadaan seperti itu sebenarnya ada dua godaan kan. Satu, kita ganti aja orang lain yang mampu kasih simpanan wajib. Kedua, dia pinjam uang aja, urusan dia pribadi. Alhamdulillah kita belajar ya, kita mencapai konsensus yang menurut saya sangat baik. Kita tidak melakukan dua-duanya. Koperasi mengambil alih, koperasi meminjam uang, tidak meminjam, istilah kita membuka kesempatan investasi, ya. Karena untuk menutupi kekurangan, investor kita kembalikan secara cicilan 5 tahun dengan bunga 6%. Nanti anggota kami yang sekarang kesulitan itu membayar cicilan setiap bulan selama 5 tahun juga dengan bunga 13 tahun. 13 tahun jadi. 13 tahun. Oh, dia 13 tahun Karena supaya kecil cicilan. supaya kecil, tapi dengan selisih 7,5%. Jadi kita punya 1,5% untuk buffer ya, kalau terjadi apa-apa juga mengurusnya itu repot. Sekarang kita belum punya manajemen profesional, semuanya suka relawan aja. Saya tukang kebun saya di sini. Saya dengar JJ juga mau jadi tukang kebun di sini. Hah? Elisa sekarang ketua koperasi yang mengatur-ngatur. Kita punya satu kamar yang disewakan. Sekarang ada penghuninya, Dr. Veronica Kusumarianti, ahli Papua, kalau mau tanya dari Papua. Kita dapat income dari itu yang kemudian dipakai untuk pengeluaran umum, atau kalau nanti ada sisa hasil usaha, dia dibagi di kalangan kita. Kami mengerti, tapi ini nanti mungkin Elisa menjelaskan usaha-usaha yang sedang berlaku, bahwa yang bisa dicapai oleh pola ini masih kalangan yang bukan bawa-bawa banget, yang masih cukup punya income yang tetap ya. Yang paling muda berumur berapa? Paling muda apa? Udah ada 30. Kayaknya yang paling muda ya Didi lah. Oh, Didi enggak? Didi anak saya. Tapi Elisa ada 40-an ya? Ya, rata-rata 40-an ke atas kayak Alif. Jadi punya income yang tetap, yang lumayan. Tapi juga Dan tabungan. Dan ada tabungan. Jadi memang betul Anda akan bermasalah, karena itu perlu usaha lebih. Nah, kita mendengar pemerintah silakannya bukan melalui Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahannya sibuk membangun 3 juta bersama developer. Ya itu sama lagi, nanti buang uang. Kayak bukan buang uang tuh, buang gula. Bukan buang garam malah, buang gula. Buang gula ke laut. Oke, parah lagi tuh. Sementara Kementerian Koperasi yang punya perhatian, karena mereka juga ditugaskan membuat koperasi perumahan. Koperasi perumahan berbeda dengan koperasi simpan pinjam biasa ya. Kalau Anda cuma pinjam uang dari koperasi lalu beli rumah di pasar bebas, sama aja, nggak mengendalikan inflasi. Tapi koperasi perumahan itu adalah bagian yang disebut perumahan sosial yang di seluruh dunia ada. Perumahan sosial itu artinya rumah itu tidak dilempar ke pasar bebas, sesederhana itu. Dia dijaga di dalam pasar. Mengapa? Karena dia disubsidi negara. Jadi negara berhak mengambil kembali. Sama seperti kami secara koperasi,
Kalau Anda nggak mau tinggal lagi di sini, tidak berarti Anda boleh jual seenaknya. Kembalikan ke koperasi. Karena Anda dibantu sebetulnya. Singapura itu sebenarnya itu. Cuma kita kan nggak lihat itu. Kita cuma lihat bentuknya, 20 lantai keren ya, dengan MRT, stasiun, bla bla bla. Tapi di sana ada sistem keuangan yang disebut Central Provident Fund, tabungan bersama yang bisa dipakai. Dan yang memakai itu adalah Housing Development Board, yang seharusnya dulu Perumnas kita. Dan di Singapura tuh mungkin sekarang udah berubah karena udah selesai urusan itu. Mereka pada tahun 80-an itu mereka udah selesai. Tapi 5 tahun pertama orang tidak boleh melepasnya. Masih berlaku. Lalu sesudah itu kalau dibilang Anda boleh melepasnya, juga tidak boleh menjual ke pasar bebas. Tidak, kembalikan ke Housing Development Board-nya dan Anda mendapat penggantian uang bukan harga pasar, harga yang ditentukan oleh Housing Development Board yang berhak. Itu kami bangun itu bukan harga pasar. Nah, bangsa Indonesia harus belajar kalau membandingin sesuatu itu, jangan cuma bandingin hasil akhirnya. Itu yang saya sebut materialisme banal. Cuma lihat material akhir tanpa melihat konteksnya. Singapura begitu. Kita pernah mau begitu. Nah, namanya Perumnas harusnya tugasnya begitu. Tabungan perumahan rakyat yang sempat heboh itu seharusnya menjadi Central Provident Fund Singapura. Tapi mereka cuma mau ngumpulin uang, itu nggak jelas menyalurkannya kemana. Nggak bisa. Itu sistem. Kamu harus punya institut yang mengumpulkan uang, lalu ada institusi dan hal Singapura ada Housing Development Board untuk memakai uang itu, dan ada sistem bahwa Anda tidak boleh kembalikan. Nah, itu sebetulnya sudah disebut dalam undang-undang kita. Perumahan subsidi tidak boleh dilepas ke pasar, blablabla. Tapi lalu disebut harus dibentuk suatu badan pengelola rumah susun. Itu tidak dibentuk sampai sekarang. Padahal disebut di dalam undang-undang rumah susunnya udah berapa belasan tahun. Tapi sekarang kita banyak usaha. Nah, ini Rujak tuh yang mengusaha. Gimana soal keuangan ini? Ya, memang jadi gini, ini bukan berarti jalan yang kami tempuh itu satu-satunya jalan gitu. Kalau misalnya kami saklek ini jalan kami yang paling benar, itu sebenarnya tidak mengakomodasi, sama aja berlawanan dengan hunian layak itu sendiri gitu. Hunian layak itu mengakui keberagaman cara gitu. Misalnya tadi yang salah satu cara kami akhirnya cari investor gitu, lalu bisa juga misalnya cara lain adalah yang sedang kami tempuh supaya dia lebih besar marketnya, itu mengusahakan ke Kementerian Koperasi untuk bisa mengakses dana yang disebut LPDB, dari lembaga LPDB ini, dana bergulir istilahnya, yang ternyata mereka punya dana kelolaan tuh sampai 16 triliun gitu ya, selama ini cuma disalurkan ke koperasi simpan pinjam. Perlu tahu itu, kita punya uang 16 triliun sebetulnya, kita berhak pakai. Ya, itu salah satunya. Nah, ini yang kami sedang usahakan gitu, supaya bisa diakses. Ini kenapa akhirnya dia berpikir koperasi gitu. Nah, selain itu tapi memang untuk bisa mengakses itu tentu saja dari pemerintah ada syarat-syarat ya. Nah, untungnya kami punya banyak teman yang udah bikin koperasi gitu, kayak koperasi akuarium Bangkit Mandiri yang mengelola kampung susun gitu ya. Sebenarnya secara persyaratan dia udah cukup memenuhi syarat untuk bisa mengakses itu. Nah, tapi kalau misalnya ada misalnya pun bisa ada cara lain, misalnya meminjam duit perbankan, meminjam duit orang tua atau apa, itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Jadi nggak mesti satu tabungan dulu dan sebagainya. Sebenarnya untuk sesi yang ini mungkin dari kan memang jadi di Rujak itu kan ada, kami sempat memberikan form bagi yang berminat untuk berumah flat gitu ya, harap isi gitu kan ya. Dan hari ini tuh ada yang kalau kami kasih tahu nih ada acara hari ini gitu. Nah, sebenarnya yang tadi si Dinda baru kirim daftar namanya, ada tuh nama-namanya, kalau nanti ada sesi sama Rujak sendiri di dalam gitu. Hari ini juga sih, tapi nanti setelah acara ini. Oh gitu. Oke. Saya nggak tahu, saya udah nggak ngurus Rujak tuh. Dia cuma pengen tahu aja, tindak lanjut kan belum pernah kenalan gitu. Oke. Ada udah selesai gitu, nggak ada. Tadi udah dijawab semua ya pertanyaannya? Sudah dijawab semua. Sudah. Yang tadi. Oh, yang ini sebenarnya gini, ini kolektif. Itu bukan berarti kita dapurnya bareng gitu apa, enggak.
bener-bener kayak apartemen satu-satunya yang kami share tuh mungkin beberapa yang kami share misalnya adalah tangga, tentu aja tangganya kan Tapi ada yang share mesin cuci bersama kan? Oh iya, itu Nah, kan ada juga. ini Ini mah fleksibel. nah balkon kebetulan ada unit yang balkonnya nyambung walaupun dipisahkan sama ini ya, sama ada gerbangnya gitu, ada gerbang kayak gitu ya, gerbang besinya, pintu besinya gitu ya, gerbang pintu besi gitu. Nah tapi kita melihat oh ini balkonnya sebelahan, daripada kita punya mesin cuci sendiri-sendiri ya dia nggak dipakai tiap hari, akhirnya ada beberapa unit yang memutuskan termasuk saya gitu sharing gitu, beli mesin cucinya bareng, lalu dia pakai listrik dia sendiri, saya pakai listrik saya sendiri gitu. Jadi ya sebatas itu komunalnya. Ya, boleh nambahin nggak? Jadi salah satu alasan saya sering menolak orang untuk melihat isinya Dena seperti apa, itu justru mau mengatakan para arsitek, ada beberapa arsitek. Para arsitek kita itu udah pinter-pinter. Anda jangan khawatir dengan bentuknya, tapi Anda maunya apa, gitu. Nanti bentuknya bisa dicari. Termasuk itu dalam hal apa yang mau di-share, beda-beda. Di Jogja ada juga yang beli tanah bersama-sama, dibagi-bagi, kecuali ada sebagian tanah yang dijadikan pendopo bersama. Lalu mereka ada janjian, ada anjing bersama. Ada yang tugasnya mandiin anjing, ada yang tugasnya kasih makan anjing. Ada yang tugasnya ini berkebun. Seperti sekarang saya secara nggak sadar udah jadi tukang kebun. Tapi nggak ada yang bisa jadi, nggak ada cabenya. Ya, itu. Jadi ada berbagai bentuk. Jadi jangan khawatir soal gimana sih denanya nanti. Jangan terikat pada itu. Itu yang saya mau ingatkan juga ketika saya menggunakan istilah materialisme banal. Ada Erik Prasetya nggak di sini yang punya ide tentang fotografi, estetika banal itu. Maksudnya banal itu jangan terpaku pada wujud akhir, proses itu. Memang merepotkan arsitek, makanya arsiteknya hari ini nggak hadir nggak sih? Dia lagi di Surabaya, dia berhadapan dengan kecerewetan 7 keluarga. Yang kita tahu kalau misalnya di berikutnya kita nggak akan bikin 7 keluarga yang berbeda. Bisa lebih standardized ya, jadi itu. Apalagi tadi saya mau tahu sesuatu. Jadi pengertian kolektivitas komunal itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Bentuknya kemungkinan besar dengan kecanggihan para arsitek kita sekarang bisa diakomodasi. Oke, karena waktunya udah menunjukkan pukul 11.30. Emang kenapa kok sulit? Panas nih. Oh, jangan salah. Di sini makin sore makin enak. Adem ya. Tuh lihat tuh sekarang kan, tadi panas kan. Jadi kita terusnya apa aja? Oke, setelah ini ada rangkaian acara berikutnya, yaitu di pukul 13.30 diskusi Pram dari budaya politik, yaitu ingin lihat semua ini berakhir bersama narasumber yang baru, yaitu Chris Wibisana. Kemudian ada juga dilanjutkan dengan acara sore, yaitu rasa sastra melalui kuliner menyelami puisi dan sastra. Kemudian ada juga untuk Pram si anak hilang, musikalisasi Sajak Sitor Sitomora sebelum diakhiri dengan acara peresmian toko. Nah, kemudian untuk bagi kawan-kawan yang ingin membaca lebih tentang perkotaan, buku karya Pak Marco, Kota-Kota Indonesia Mengantar untuk Orang Banyak, tersedia di toko buku Kobam, Depok dan juga Menteng, serta bisa dipesan di marketplace Kobam, dan khusus untuk hari ini mendapatkan diskon 10% untuk membeli langsung di Kobam. Oke. Mungkin untuk sekarang kita akan melaksanakan sesi foto bersama narasumber dan juga Ini gimana, nggak ada sono aja ya? iya.